Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 9, nama saya Nurjana Rafa dan teman saya Muhammad Rashkido akan mempresentasikan tugas kami yang berjudul pengambilan keputusan dalam organisasi. Yang pertama akan dijelaskan oleh saya, Nurjana Afriana. Definisi pengambilan keputusan. Keputusan adalah hasil pemecahan masalah yang dihadapinya dengan tegas. Dan dapat dikatakan juga bahwa keputusan merupakan hasil proses pemikiran berupa pemilihan satu dari beberapa alternatif yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah yang dihadapinya. Keputusan itu sendiri merupakan hal yang penting. Jiwa kepemimpinan seseorang bisa dilihat dari cara dia mengambil keputusan dan cara dia mengatasi suatu masalah. Definisi menurut pendapat ahli. Yang pertama, menurut Georgi Arteri, pengambilan keputusan adalah suatu pemilihan alternatif perilaku tertentu dari dua atau lebih alternatif yang ada. Yang kedua, menurut Sondang P. Siegian, pengambilan keputusan adalah suatu pendekatan yang sistematis terhadap hakikat alternatif yang dihadapi dan mengambil tindakan yang menurut perhitungan merupakan tindakan yang paling tepat atau yang paling cepat. Menurut James A. F. Stoner, pengambilan keputusan adalah proses yang digunakan untuk memilih suatu tindakan sebagai cara pemecahan masalah. Dasar pengambilan keputusan. Menurut Georgi Arteri, dasar-dasar pengambilan keputusan diantaranya yang pertama adalah intuisi, yaitu suatu proses bawah sadar atau tidak sadar yang timbul atau tercipta akibat pengalaman yang terseleksi. Pengambilan keputusan yang berdasarkan atas intuisi atau perasaan memiliki sifat subjektif, sehingga mudah terkena pengaruh. Segi positif dalam pengambilan keputusan berdasarkan intuisi adalah waktu yang digunakan untuk mengambil keputusan relatif lebih pendek. Untuk masalah yang pengaruhnya terbatas, pengambilan keputusan akan memberikan kepuasan pada umumnya. Kemampuan mengambil keputusan dan pengambil keputusan itu sangat berperan, dan itu perlu dimanfaatkan dengan baik. Segi negatif dalam pengambilan keputusan berdasarkan intuisi adalah keputusan yang dihasilkan relatif kurang baik. Sulit mencari alat perbandingannya, sehingga sulit diukur kebenaran dan keabsahannya. Yang keempat, wewenang. Pengambilan keputusan berdasarkan wewenang biasanya dilakukan oleh pimpinan terhadap bawahnya, atau kedudukan orang yang lebih tinggi kepada orang yang kedudukannya lebih rendah. Pengambilan keputusan berdasarkan wewenang juga memiliki beberapa kelebihan dan kelemahan. Segi positifnya yaitu kebanyakan penerimanya adalah bawahan, terlepas apakah penerima tersebut secara sukarela ataukah terpaksa. Keputusannya dapat bertahan dalam jangka waktu yang cukup lama, memiliki otentisitas atau otentik. Segi negatif dalam pengambilan keputusan berdasarkan wewenang adalah dapat menimbulkan sifat rutinitas, mengasosiasikan dengan praktik diktatorial, sering melewati permasalahan yang seharusnya dipecahkan sehingga dapat menimbulkan keraguan. Yang kelima, rasional. Pada pengambilan keputusan yang berdasarkan kerasionalan, keputusan yang dihasilkan bersifat objektif, logis, lebih transparan, konsisten untuk memaksimumkan hasil atau nilai dalam batas kendala tertentu, sehingga dapat dikatakan mendekati kebenaran atau sesuai dengan apa yang diinginkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rashkido dari Jinayah 4A, mata kuliah Manajemen Organisasi. Dan saya dari kelompok 9. Dan ini materi yang saya sampaikan. Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam mengambil keputusan menurut Terry 1989 dalam blog komunitas Diamond. 1. Hal-hal yang berwujud maupun tidak berwujud yang
emosional maupun rasional harus diperhitungkan. 2. Setiap keputusan nantinya harus dapat dijadikan bahan untuk mencapai tujuan organisasi. 3. Setiap keputusan janganlah berorientasi pada kepentingan pribadi, perhatikan kepentingan orang lain. 4. Pengambilan keputusan menurut tindakan mental dan tindakan ini harus diubah menjadi tindakan fisik. 5. Pengambilan keputusan yang efektif membutuhkan waktu yang cukup lama. 6. Diperlukan pengambilan keputusan yang praktis untuk mendapatkan hasil yang baik. 7. Setiap keputusan hendaknya dikembangkan agar dapat mengetahui apakah keputusan yang diambil betul. 8. Setiap keputusan itu merupakan tindakan permulaan dari serangkai kegiatan berikutnya. Ada 6 faktor lain diantaranya. 1. Fisik, didasarkan pada rasa yang dialami tubuh seperti rasa nyaman atau tidak nyaman. 2. Emosional, didasarkan pada perasaan atau sikap yang bereaksi pada situasi secara subjektif. 3. Rasional, didasarkan pada pengetahuan orang-orang dapat informasi, memahami situasi dan sebagai konsekuensi. 4. Praktikal, didasarkan pada keterampilan individual dan kemampuan melaksanakan. 5. Interpersonal, didasarkan pada pengaruh jaringan sosial yang ada. 6. Struktural, didasarkan pada lingkup sosial, ekonomi, dan politik. Implikasi manajemen dalam pengambilan keputusan merupakan pengambilan keputusan dalam peraktifasif dalam organisasi, sekolah, manajerial yang baik. Rendahnya kemampuan kepala sekolah akan berpengaruh terhadap peroleh dukungan dari masyarakat, khususnya dalam pengambilan keputusan yang dikeluarkan seolah terkait dengan kebijaksanaan dan rencana program pengembangan sekolah. Gaya implikasi manajerial pengambilan keputusan. 1. Gaya direktif atau pengarah, suatu gaya pengambilan keputusan dalam ambiguitas, keterangan yang rendah, dan cara berpikir yang rasional. 2. Gaya analitis, suatu pengambilan keputusan dengan toleransi yang tinggi terhadap ketidakjelasan dan cara berpikir rasional. 4. Gaya konseptual, suatu gaya pengambilan keputusan dengan toleransi yang tinggi terhadap ketik dan jelasan dan cara berpikir intuitif yang tinggi juga. 4. Gaya perilaku, suatu gaya pengambilan keputusan dengan toleransi yang rendah terhadap ketidakjelasan dengan cara berpikir intuitif yang tinggi. Ya, begitu saja yang materi yang saya
yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari presentasi kami, lebih kurang kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bisa berguna untuk kedepannya. Amin ya rabbal alamin. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.